warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ibu kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang budaya dan tata kelola perusahaan dalam etika bisnis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4. Nama saya Ica Nafisa. Ada Nabila Fadia Hutabi, Julian, dan Asep Suhairi. Baik, untuk mempersingkat waktu, presentasi yang pertama akan dibacakan oleh Julian. Baik, saya akan membacakan data yang pertama. Yang pertama adalah latar belakang. Memberikan wawasan mendalam tentang peran sosial budaya perusahaan dan tata kelola perusahaan dalam mencapai etika bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Perumusan masalahnya, bagaimana budaya perusahaan mempengaruhi praktik etika bisnis dalam sebuah organisasi. Yang kedua, apa peran kepemimpinan dalam membentuk budaya perusahaan yang mendukung etika bisnis. Selanjutnya, bagaimana tata kelola perusahaan mempengaruhi pengambilan keputusan etis dan pengawasan dalam organisasi. Dan selanjutnya ada tujuan dan manfaat penulisan. Tujuannya adalah yang pertama, membantu pembaca memahami bagaimana budaya perusahaan dapat membentuk dan mempengaruhi etika bisnis dalam suatu organisasi. Yang kedua, perusahaan dalam membentuk, menjelaskan peran tata kelola perusahaan dalam bentuk dan mengawasi praktik etika bisnis, memberikan wawasan tentang bagaimana budaya perusahaan dan tata kelola perusahaan dapat saling memperkuat. Selanjutnya, dapat membantu perusahaan menjaga dan meningkatkan etika bisnis mereka. Manfaatnya adalah yang pertama, sebagai pedoman untuk memahami peran perusahaan dalam membentuk budaya perusahaan yang mendukung etika bisnis. Yang kedua, menyediakan wawasan tentang taktik terbaik dalam membangun budaya perusahaan yang positif dan tata kelola perusahaan yang efektif. Memahami bagaimana budaya perusahaan, tata kelola perusahaan mempengaruhi etika bisnis. Dan yang terakhir, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan pelanggaran etika dan konflik kepentingan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Julian yang telah mempresentasikan latar belakang dan rumusan masalah makalah yang kita ambil. Selanjutnya akan dibacakan dan akan dipresentasikan oleh Mbak Nabila dengan tujuan dan pemanfaatan makalah yang kita ambil. Terima kasih untuk moderator, dan selanjutnya materi yang selanjutnya saya akan sampaikan yaitu tentang budaya perusahaan dan etika bisnis. Yang pertama yaitu transparansi. Budaya perusahaan yang mendorong transparansi dan keterbukaan akan lebih cenderung mendukung praktik bisnis yang jujur dan etis. Yang kedua yaitu nilai-nilai dan norma. Nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh perusahaan akan memengaruhi bagaimana perusahaan melakukan bisnis. Yang ketiga yaitu diversitas dan inklusivita. Yang budaya perusahaan yang mendorong diversitas dan inklusivitas akan lebih cenderung menghormati hak asasi manusia, menghindari diskriminasi, dan menghargai perbedaan budaya dalam etika bisnis. Selanjutnya yang keempat yaitu pelatihan dan pendidikan. Perusahaan yang memberikan pelatihan dan pendidikan terkait etika bisnis kepada karyawan akan membantu membangun kesadaran etis yang kuat di seluruh organisasi. Untuk materi selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan dan etika bisnis. Tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik mencakup yaitu transparansi, informasi yang cukup dan akurat harus tersedia untuk semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Para pemimpin dan pengurus perusahaan harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Yang ketiga yaitu kepentingan pemegang saham. Tata kelola perusahaan harus memprioritaskan kepentingan pemegang saham yang sah. Yang keempat yaitu kepatuhan hukum. Perusahaan harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku. Step kedua, etika bisnis yang baik mencakup yaitu kepatuhan etis. Perusahaan dan karyawan harus mengikuti prinsip-prinsip etis dalam segala aspek bisnis. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia. Perusahaan harus menghormati dan mematuhi hak asasi manusia dalam semua operasi mereka. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Nabila yang telah mempresentasikan tentang tata kelola perusahaan dan etika bisnis itu seperti apa. Selanjutnya kita akan membahas
pembahasan tentang studi kasus perusahaan teknologi terkemuka yang akan dibacakan oleh presentator kami, yaitu Bapak Asep Suhairi. Kami silakan. Satu. Terima kasih untuk Joko kami akan membacakan studi usaha teknologi terkemuka. Budaya perusahaan, salah satu aspek kunci budaya perusahaan adalah fokus pada inovasi, desain atau estetis dan komitmen pada keunggulan. Sampai telah mempromosikan budaya yang mendorong karyawan untuk berpikir kreatif, menghadapi tantangan dengan solusi yang inovasi, dan menghasilkan produk kualitas tinggi. Nilai-nilai seperti kualitas, integritas, dan kejujuran menjadi bagian integritas dari budaya perusahaan. Tata kelola perusahaan. Apel memiliki tata kelola perusahaan yang ketat dan transparan. Dewan direksi Apel terdiri dari individu yang memiliki pengalaman dan komitmen dalam memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan memiliki kebijakan yang mendukung etika bisnis, termasuk kode etik Apel yang berisi pedoman etis bagi karyawan, mitra, dan maskot. Etika bisnis dia telah bekerja untuk memastikan bahwa semua pemasarannya mematuhi standar hak asasi manusia yang tinggi dalam rantai perusahaan mereka, termasuk melalui audit dan pemantauan yang ketat. 2. Memiliki kebijakan anti korupsi yang kuat dan berkomitmen untuk transparansi dalam hubungan bisnisnya. Mereka tidak mentolerir praktik korupsi atau penyuapan. Apel 3. Telah berinvestasi dalam energi terburuk dan mengurangi jejak korban perusahaannya dan memastikan bahwa produk-produknya dihasilkan dengan cara yang berkelanjutan. 5. Apel telah berkunjung untuk melindungi data pribadi pelanggan mereka dan telah menentang pemerintah untuk mengakses data pelanggaran tanpa izin yang tepat. Dampak budaya dan tata kelola perusahaan. Budaya perusahaan yang mendorong inovasi, kualitas, dan etika telah menjadikan faktor kunci dalam kesuksesan APL. Tata kelola perusahaan yang ketat dan komitmen terhadap etika bisnis telah membantu perusahaan menjadi reputasi yang kuat dan mempertahankan kepercayaan pelanggan. Baik, terima kasih. Kami kepada Pak Asep Suhairi yang telah mencontohkan studi kasus dalam tema yang kita ambil. Baik, kesimpulan dari tema yang kita ambil pemakaran dalam rangka mencapai etika bisnis yang kuat dan berkelanjutan, perusahaan harus memahami bahwa budaya perusahaan yang kuat dan tata kelola perusahaan yang efektif adalah yang penting. Budaya perusahaan yang mendorong nilai-nilai etis seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab memberikan landasan yang kokoh bagi etika bisnis yang baik. Di sisi lain, tata kelola perusahaan yang baik memastikan bahwa ada struktur, akuntabilitas, dan prosedur yang mendukung praktik bisnis yang etis. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Prini. Semoga Ibu sehat selalu. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.